Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almus Saputra, mahasiswa biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang hari ini akan melaksanakan ujian komprehensif bidang keagamaan dengan dosen penguji Dr. Ali Murtado MSc. Istilah ahli sunnah wal jamaah muncul sebagai respon terhadap kaum paham Mu'tazilah yang berkembang luas di berbagai wilayah seperti Khurasan, Yaman, dan Maroko sejak awal masa Wasil bin Atta. Paham ini semakin diterima masyarakat hingga menjadikan mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Doktrin utama Mu'tazilah adalah keyakinan bahwa Al-Quran diciptakan, bukan qadim, karena menganggap Al-Quran qadim berarti syirik. Untuk memastikan doktrin ini diikuti, Al-Ma'mun melancarkan mihnah dengan menguji para hakim dan pejabat penting. Mereka yang menolak dianggap musyrik dan dicopot dari jabatan. Salah satu tokoh yang diuji adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang teguh mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah sabda Tuhan. Ujian dan sikap teguh Imam Ahmad bin Hanbal. Dari 30 tokoh yang diuji, hanya Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh yang bersikeras tidak mengubah keyakinannya. Keduanya ditangkap dan dibelenggu untuk dibawa ke Tarsus menemui Khalifah Al-Ma'mun. Meski Al-Ma'mun meninggal sebelum pertemuan itu, ujian berlanjut di masa Al-Mu'tasim. Aliran ahli sunnah wal jamaah berkembang melalui peran Abu Al-Hasan Al-Syari'i. Al-Syari'i yang semula adalah pengikut Mu'tazilah keluar dari golongan tersebut sekitar tahun 300 Hijriah dan membentuk aliran teologi baru yang dikenal dengan aliran Al-Syari'ah. Istilah ahli sunnah wal jamaah mulai banyak digunakan setelah munculnya aliran ini untuk menandai perbedaan dengan paham Mu'tazilah. Al-Asy'ari mengasingkan diri selama 15 hari untuk merenungkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Setelah masa perenungan, ia pergi ke masjid, naik mimbar, dan secara terbuka menyatakan bahwa ia telah meninggalkan keyakinan lamanya. Ia membuang keyakinan lamanya seperti melemparkan baju, dan menyatakan keyakinan baru yang kemudian menjadi dasar bagi aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari menjadi tokoh kunci dalam perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Setelah meninggalkan aliran Mu'tazilah, ia menyusun berbagai karya yang mendasari teologi ahli sunnah wal jamaah. Aliran Asy'ariyah yang menjadi salah satu arus utama dalam teologi Islam. Menolak pandangan ekstrim rasional Mu'tazilah, tetapi tetap menggunakan pendekatan logis dalam batas tertentu. Penyebab-penyebab keraguan Al-Asy'ari terhadap Mu'tazilah. Beberapa tafsiran dikemukakan oleh berbagai pihak tentang alasan Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah. Tafsiran Ahmad Mahmud Subhi menyatakan bahwa keraguan Al-Asy'ari timbul karena ia menganut paham mazhab Syafi'i yang secara teologis berbeda dengan Mu'tazilah. Misalnya, Al-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran bersifat qadim, tidak diciptakan, dan Tuhan dapat dilihat di akhirat. Lalu tafsiran kedua yakni dari Hamudah Grubaha. Ketidakpuasan Al-Asy'ari muncul dari jawaban-jawaban yang tidak memuaskan dalam perdebatan, terutama terkait mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat. Lalu ada tafsiran dari orientalis. Al-Asy'ari dipengaruhi oleh darah Arab padang pasir yang bersifat tradisional dan fatalis. Berbeda dari Mu'tazilah yang lebih rasional. Lalu pendapat yang ketiga yakni dari tafsiran Spita. Perubahan Al-Asy'ari terjadi setelah mempelajari hadis yang menunjukkan perbedaan antara ajaran Mu'tazilah dan spirit Islam sebagaimana tergambar dalam hadis. Namun, tafsiran-tafsiran ini tetap belum memuaskan karena tidak dapat menjelaskan secara rinci mengapa setelah puluhan tahun Al-Asy'ari baru menyadari perbedaan tersebut. Pandangan teologi Al-Asy'ari yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah.
Al-Syari menegaskan bahwa Tuhan memiliki sifat seperti ilmu, hayat, kudrah, syama, dan basyar yang berbeda dari zatnya. Ia menolak pandangan bahwa Al-Quran diciptakan dan menegaskan bahwa Al-Quran bersifat qadim. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat di akhirat tanpa menyerupai makhluk. Dalam perbuatan manusia, Al-Syari berpendapat bahwa semua perbuatan diciptakan oleh Tuhan, sedangkan usaha manusia, qasab, tidak memiliki efek mewujudnya. Ia juga menafsirkan sifat-sifat Tuhan seperti muka dan tangan tanpa menyerupai makhluk. Dalam konsep keadilan, Al-Syari menegaskan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan bebas berbuat sehendaknya. Orang berdosa besar tetap dianggap mukmin, tetapi berstatus fasik karena dosanya. Pandangan Al-Baqillani, Al-Juwani, dan Al-Ghazali dalam teologi Islam. Al-Baqillani, murid Al-Syari, memiliki beberapa perbedaan pandangan dengan gurunya. Ia berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan bukanlah sifat sejati, tetapi hal mengikuti pandangan Abu Hasyim dan Mu'tazilah. Dalam konsep perbuatan manusia, ia menilai manusia memiliki peran efektif. Tuhan menciptakan gerak, jenis, sedangkan bentuk gerak, seperti duduk, berdiri, dan berjalan, adalah perbuatan manusia. Berbeda lagi dengan Al-Juwani menafsirkan sifat antropomorfik. Tuhan secara metaforis tangan berarti kekuasaan, mata berarti penglihatan, dan duduk di atas Al-Syari berarti keagungannya. Ia juga berpendapat bahwa daya manusia memiliki efek nyata, mirip dengan hubungan sebab akibat dalam pandangan Mu'tazilah. Sementara itu, Al-Ghazali tetap setia pada pandangan Al-Syari yang menegaskan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifatnya yang berbeda dari zatnya. Al-Quran bersifat qadim dan perbuatan manusia sepenuhnya merupakan ciptaan Tuhan dengan daya manusia yang menyerupai kelemahannya. Perkembangan teologi Al-Syariah dan dinamika hubungannya dengan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menolak konsep keadilan tradisional, menegaskan bahwa Tuhan berkuasa mutlak tanpa kewajiban menjaga kemaslahatan manusia. Aliran Asy'ariyah yang berkembang di bawah pengaruh Al-Ghazali menjadi dominan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Meski awalnya berpendapat perlawanan dari penguasa, sementara itu dinasti Buaihi yang beraliran Syiah mendukung kebangkitan Mu'tazilah. Mengingat banyak kesamaan teologis di antara mereka, ketegangan antara Al-Syariah dan Mu'tazilah terus berlangsung hingga dinasti Saljuk berkuasa, di mana Nizam al-Muluk, seorang pendukung Asy'ariyah, mengubah peta politik dan dengan membangun sekolah-sekolah Al-Syariah yang akhirnya mempercepat kemunduran dari Mu'tazilah. Perkembangan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam teologi Islam. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua pilar penting dalam teologi Islam ahli sunnah wal jamaah. Aliran Asy'ariyah yang didirikannya oleh Abu Al-Hasan Al-Syari berkembang pesat melalui madrasah Nizamiyah dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Salah al-Din Al-Ayyubi di Mesir, Muhammad Ibnu Tumarat di Maroko dan Andalusia, serta Mahmud Al-Ghazanawi di Asia Timur. Sementara itu, Al-Maturidiyah yang dirintis oleh Abu Mansur Al-Maturidi lebih banyak dianut oleh pengikut mazhab Hanafi di wilayah Asia Tengah, seperti Samarkand dan Bukhara. Meski keduanya berseberangan dalam beberapa aspek teologi seperti peran akal dan interpretasi ayat-ayat mutasyabihat, keduanya sepakat menolak ajaran Mu'tazilah dan mempertahankan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang menjadikannya kedua aliran ini berkembang luas di dunia Islam hingga sekarang. Adapun kesimpulan dari pembahasan ahli sunnah wal jamaah, yakni teologi Islam mengalami perkembangan signifikan melalui munculnya dua aliran besar dalam ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Syariah dan Maturidiyah. Kemunculan Al-Syariah diawali oleh perlawanan terhadap ajaran Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan akal. Aliran ini kemudian menyebar luas berkat dukungan dari dinasti Saljuk.
dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Ghaznawi di berbagai wilayah dunia Islam seperti Baghdad, Mesir, Maroko, dan India. Sementara itu, aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand yang juga berusaha menyeimbangkan penggunaan akal dalam teologi tanpa keluar dari prinsip ahli sunnah. Meski terdapat perbedaan antara kedua aliran ini, seperti dalam masalah perbuatan manusia dan interpretasi ayat-ayat mutasyabihat, keduanya tetap menolak ajaran Mu'tazilah dan mempertahankan nilai-nilai ahli sunnah. Aliran Al-Syari'ah dan Maturidiyah berhasil berkembang luas berkat dukungan para penguasa dan cendekiawan secara terus mempengaruhi pemikiran teologi Islam hingga saat ini.